atau nanti apa namanya sebelum jam 6 mungkin bisa dituntaskan atau seperti apa, karena memang sholat ya, nanti jam setengah 6 kalau nggak salah sholatnya itu. Baik, ini kita masuk ke, tadi ini sudah saya share teman-teman di kolom chat, nanti kalau memang membutuhkan nanti juga saya akan share di mana, di WA grupnya, tadi saya juga baru dimasukkan di WA grup untuk kelas ini. Saya izin share, kita masuk ke IoT, Internet of Things. Mungkin sering dengar juga ya teman-teman, apa sih ya, apa IoT dan sebagainya. Tapi memang IoT itu banyak sekali dibahas di teman-teman data science ya, dari data science ya. Kebetulan saya lagi mengembangkan prodi baru tentang media data science. Jadi IoT ini salah satu perkembangan teknologi media dan komunikasi yang menjadi dasar dari apa namanya perspektif media komunikasi itu sendiri, seperti itu. Izin saya share screen dulu teman-teman. IoT. Oke, sudah muncul kayaknya ya. Saya full screen dulu. Kita masuk ke materi ke-7 ini, teman-teman. Jadi materi ke-7 ini tentang IoT. Bentar. Bukan masuk. Oke. Jadi IoT, nah jadi IoT itu biasanya kepanjangan dari Internet of Things. Jadi saya lebih ke tentang, jadi mengenalkan teman-teman mungkin yang sudah pernah basicnya dari orang-orang informatika, mungkin ini sudah makanan sehari-hari ya tentang apa sih IoT ini. Tapi ini saya kan lebih ke perspektifnya adalah kajian-kajian kritis kembali tentang determinasi teknologi itu sendiri. Jadi bagaimana IoT itu memberikan dampak dalam perkembangan industri media dan komunikasi. Nah, materi yang ketujuh ini ada 4 bahasan sih sebenarnya. Jadi learning object-nya ada 4 bahasan, yaitu yang pertama, mungkin ada beberapa teman di sini juga karena basicnya bukan orang sains, juga tidak berkutat atau bergelut ya, di mana tentang internet studies dan sebagainya. Mungkin saya wajib untuk menjelaskan tentang sejarah dari IoT sendiri. Jadi teman-teman nanti sebagai peserta kuliah di sini bisa targetnya bisa memahami tentang sejarah dari IoT, terus saya juga akan mengantarkan tentang potensi-potensi dari IoT itu sendiri. Ya, apa yang bisa menjadi yang dikembangkan, yang menjadi tantangan-tantangan ke depan ya dengan adanya IoT. Terus saya juga akan mengenalkan tentang kasus penggunaan IoT. Nanti ada beberapa video ya, ada saya siapin dua video aja tentang IoT yang sudah sudah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, setelah itu IoT itu tadi saya di materi yang ke-6 tadi juga saya sudah ngomongin tentang big data. Ini juga nanti penghantar juga di materi ke-8, nggak tahu itu minggu depan atau jadwalnya nanti akan menyusul sih ya tentang big data dan analisisnya. Jadi ini penghantar aja. Jadi nanti saya akan mengenalkan dengan sekilas tentang big data itu sendiri. Ini ya teman-teman. Baik, masuk ke sejarahnya dulu ya teman-teman. Iya, kalau ngomong sejarah biasanya memang paling membosankan sih. Tapi harus tahu gitu ya, kenapa sih IoT itu muncul dan sebagainya. Jadi IoT ini dikenalkan oleh Kevin Ashton ya, dipresentasikan secara publik itu pada tahun 99 dari salah satu perusahaannya di Procter dan Gamble di situ. Jadi kantor perusahaan Procter dan Gamble ini ada di Amerika teman-teman, di Ohio, Cincinnati. Ini jadi Kevin Ashton yang pemilik dari PNG ya, PNG Procter Gamble ini sebenarnya juga salah satu co-founder dari Auto ID Lab dari Massachusetts Institut Teknologi dari MIT itu sendiri. Nah, jadi yang muncul pertama itu adalah mungkin pernah dengar namanya RFID ya, teman-teman. Jadi RFID itu yang mungkin kalau pernah teman-teman tahu namanya chip-chip ya di kartu ATM atau di kartu kartu dari tap cash ataupun kartu kartu pembayaran elektronik itu konsepnya ada RFID teman-teman. Jadi identitas dengan frekuensi radio frekuensi identity digital di situ. Jadi ada barcode,
atau kris yang kita sampaikan itu kris kan kita ditangkap oleh lensa lensa kamera kita lalu diidentifikasi menjadi sebuah data. Nah, kalau yang RFID itu chip seperti chip. Jadi yang di tap ya ditapkan yang kalau kita ke luar kota pakai tol ya e-tol itu ya teman-teman, ataupun kalau sekarang pembayaran apa namanya ini parkir dan sebagainya di beberapa tempat di mall ya, Galaxy Mall dan sebagainya sudah pakai apa namanya tap cash atau pembayaran elektronik ya, seperti itu parkirnya, termasuk yang ada di Pemkot ya, di sekitar pemerintahan kota Surabaya itu membayar apa namanya parkirnya sudah pakai elektronik seperti ini. Nah, itu yang pertama kali muncul. Itu adalah konsep yang diusung pertama tahun 99 oleh Aston ya. Jadi istilah tentang Internet of Things ya. Nah, dari situ sebenarnya Internet of Things ini perkembangan dari permulaan internet itu sendiri muncul, teman-teman. Jadi internet itu muncul itu tahun 69 ya. 69 itu muncul yang dikembangkan oleh ARPANET. Ya, ARPANET ini salah satu teknologi besar di Amerika. ARPANET tentang jejaring internet di situ. Ya, tapi sebagian besar teknologi ini ya belum memahami tentang konsep IoT. Ya, setelah muncul pertama tahun 99, akhirnya tahun 2000 ini perangkat device teknologi itu terhubung dengan internet. Ya, jejaring. Jadi ini yang pertama. Jadi waktu saya juga waktu kuliah, waktu bekerja pertama di webmaster dan sebagainya, banyak sekali dari rumah ya, penggunaan internet yang rumahan itu masih menggunakan namanya dial up modem ya, seperti. Jadi modemnya bukan nggak sekarang ya pakai fiber optik, pakai jaringan telepon kalau nggak salah ya. Jadi jaringan telepon itu kan ada 8 kalau di LAN itu kan ada 8 kabel istilahnya dalam satu jaringan, 8 jaringan kabel itu yang dipakai di LAN itu biasanya cuma 4 sampai 6 ya, itu. Terus dua itu masih biasanya dipakai untuk telepon ya, makanya telepon dial up itu pakai telepon, terus nanti ada 2 sampai 3 jalurnya itu dipakai untuk jaringan internet. Jadi mungkin teman-teman yang maaf ya, ini kelihatan kalau saya tua ini ya, dial up internet itu. Jadi kalau sudah dial up itu kayak bunyi gitu, terus baru terus muncul jaringannya terkoneksi gitu ya. Baru bisa internetan. Itu tahun 2000-an teman-teman memang gitu ya. Jadi kalau saya udah ngakses internet itu sekitar tahun 94 95 itu sudah suka dengan internet. Makanya terus meskipun saya di ITS itu lulusan mechanical engineering, tapi karena suka dengan internet, terus suka dengan desain ya, tahun segitu belum ada DKV ya teman-teman. Terus jurusan informatika juga belum mengarah ke UI UX ya, user interface dan user experience ya. Padahal saat itu saya sudah minatnya ke sana gitu loh. Jadi belajar secara otodidak sih sebenarnya. Ya sekarang muncul tuh ya UI UX dan sebagainya ya, itu menjadi sebuah pekerjaan baru teman-teman. UI UX designer atau yang developer itu sudah harus punya kompetensi UI UX ya, user interface, user experience seperti itu. Nah, itu ya teman-teman sekitar tahun 2000-an ya muncul ya, hampir semua perangkat komputer terutama itu bisa masuk dalam jaringan internet, terhubung dalam jaringan internet. Itu sejarahnya dari IoT. Nah, kalau secara infografik seperti ini teman-teman. Ya, datanya ini. Jadi mulai tahun 92 sampai tahun 2020 aja ya kemarin ini. Saya ambil datanya dari CompTIA di sini, source-nya dari grup SGR ya. Itu sebenarnya bagaimana sih IoT itu muncul ya, datanya semakin lama semakin tinggi, itu ngomongnya billion ya teman-teman. Ya, billion, jadi juta gitu ya, juta data yang terakses dalam internet. Jadi artinya tahun 92 itu sebenarnya sudah banyak device ya, komputer dan sebagainya sudah ada terhubung dengan internet.
Ya, saya belajaran di internet itu tahun 95 96 itu ya. Itu ada kenaikan di situ. Ya, karena dulu saya suka basket, teman-teman, sebenarnya yang pertama kali muncul yang saya mencari informasi itu adalah di NBA.com. Gitu, sudah ada itu. Jadi ngelihat, ini kok gini ya. Kenapa saya tertarik ya, teman? Jadi kok banyak muncul situ. Jadi konsep konvergensi media pertama nih saya pahami di situ. Ya, jadi dalam satu website itu ada teks, belum ada video sih tahun 90 belum bisa ditanamkan video. Ada gambar ya, terus ada hyperlink. Ya, ada hyperlink. Jadi itu konsep konvergensi pertama tahun saya baru memahami tahun 94 95 tuh. Lihat kok bisa diklik ya, masuk page lain dan sebagainya. Ya, terus secara otodidak belajar tuh belajar bikin pakai notepad, teman-teman. Pakai notepad kan ada tuh belajar dan sebagainya. Ya, terus saya carinya di ya Google belum banyak ya. Dulu pakai Yahoo ya. Mesin pencarian pertama yang paling banyak diakses dulu sebelum ada Google itu yahoo.com loh, teman-teman. Yahoo. Jadi mungkin pernah kok teman-teman yang zaman-zaman jadul kalau ke ini ya ngechat itu belum ada WA itu kita pakai Yahoo Messenger ya, masih ingat ya? Yahoo Messenger. Ini Mas Rudi ketawa kayaknya ini orang lawas ini. Pakai Yahoo Messenger, avatarnya diganti-ganti gitu ya Mas Rudi ya. Itu salah satu konsep digital identitas yang saya kenal juga. Bagaimana kita mengidentifikasi profil kita ya yang di dalam sebuah avatar. Ya, avatar seperti itu. Nah ini ya, itu kan konsep-konsep yang ini yang sekarang kita pelajari ini. Bagaimana perkembangan teknologi dan media itu apa namanya menghiasi istilahnya dalam kehidupan kita. Nah, datanya ini teman-teman. Jadi dalam konsep IoT, penggunaan data ya, Internet of Things itu semakin lama semakin tinggi ya. Paling tinggi kenaikannya itu yang cukup signifikan pertama kali itu tahun 2000 memang. Itu kenapa sih muncul itu kan pada tahun itu kan kita di dunia itu kan ada ketakutan-ketakutan bahwa itu adalah zaman milenial. Masih ingat ya, mungkin mungkin akan shutdown itu namanya komputer. Ya, terus akhirnya ada ketakutan data-data perbankan, data dari kependudukan dan sebagainya sampai hilang. Pernah dengerin ya mungkin ya tahun 2000-an. Nah, itu ketakutan akhirnya banyak mengakses dan apa namanya mencoba menyelamatkan data-data yang ditakutkan hilang. Ya, kan waktu itu zaman milenial itu kan zaman kita ketakutan dengan adanya jaringan internet ya, teman-teman. Jaringan komputer ya, semua komputer akan mati gitu ya. Ketakutan kan gitu ya. Semua komputer akan wah, gak karu-karuan, rusak dan sebagainya. Ternyata enggak. Dibohongin ya. Itu memang jadi konspirasi sebenarnya seperti itu. Nah, ya saya waktu itu memang hadir di situ bekerja di dunia digital ya, jadi dunia internet. Jadi ya akhirnya mengalami apa namanya hype-nya, mengalami konspirasinya juga, mengalami ketakutan-ketakutan itu. Jadi, nah bergeser. Jadi sampai 12 tahun ya, ini kita langsung ngomong 12 tahun. Ini tahun 2012 ini akhirnya muncul konsep merasakan langsung apa namanya IoT itu sendiri. Apa sih IoT itu ya? Seperti itu. Nah, ini kenaikannya sangat tinggi antara 2012 sampai 2020. 8 tahun, teman-teman. Jadi data yang dikelola, yang diakses connect terkoneksi di internet itu 8,7 billion juta gitu sampai 50,1 juta. Itu tahun 2020. 12 tahun saja. Ya, bayangkan itu ya. Itu naik dan sekarang sampai yang mungkin tahun 2023 pun sekarang kita udah tahu bahwa dengan adanya media sosial, terus riset terakhir dari APJII itu bahwa penduduk di Indonesia ya sekitar hampir 200 juta jiwa ya, 220 kalau salah. Itu 180 juta jiwanya itu mengakses internet, teman-teman. Artinya 90% dari penduduk Indonesia itu mengakses internet atau masuk dalam konsep Internet of Things ini sendiri, teman-teman. Ini ya, pertumbuhannya luar biasa. Ya, jadi ini. Jadi mulai dari semua kegiatan-kegiatan kita baik di usaha, di industri, kesehatan, apalagi 2020 kemarin ya, kita kena COVID ya, meskipun take down semua itu kegiatan industri dan sebagainya, tapi semua aktivitas kita bergeser dalam online ya. Ada WFH, work from home, terus ada data-data kesehatan ya,
apa namanya aplikasi apa itu satu sehat ya nggak salah itu tentang COVID itu dan sebagainya semua terkumpul di situ ya. Terus termasuk juga layanan-layanan pemerintahan semua dikembangkan menggunakan internet ya di sini. Artinya di sini jadi pengembangan internet itu terus berjalan di mana objek dalam keseharian kita atau dalam keseharian masyarakat itu memiliki konektivitas jaringan. Nah, ini yang tadi yang kita di materi pertama tadi masalah tentang social network ya, atau apa masyarakat berjejaring ya. Jadi ini memungkinkan kita semua itu mengirimkan memproduksi informasi data digital ya, mengirimkan dalam cloud system atau big data tersebut dalam sistem tersebut, lalu kita bisa menerimanya ya, melakukan proses apapun ya, dalam beragam data di sini ya. Ini contoh pertumbuhannya situ, data yang diakses tuh melonjaknya luar biasa tinggi di sini teman-teman. Nah ini potensinya, kita masuk ke potensi IoT ya, IoT. Jadi jadi di IoT itu sendiri teman-teman, jadi ini mempengaruhi setiap segmen di dalam kehidupan kita teman-teman, mulai dari industri perusahaan, layanan, kesehatan ya, terus mungkin media, marketing dan sebagainya, semua ya, semua itu terpapar atau terdampak dengan adanya IoT ini. Ya, makanya kan Internet of Things. Jadi things-nya itu apapun kegiatan kita, apapun keseharian kita itu pasti berbasis IoT seperti ini. Nah, teman-teman. Jadi bagaimana industri ini dipaksa untuk mengubah cara bekerja, ya. Bahkan ini bukan hanya industri ya, semua layanan kita itu bergeser, ya, mengubah metodenya. Ya, semua menggunakan IoT ya, atau aplikasi yang berbasis internet. Jadi komputer yang terhubung dengan ponsel ya, connected ya di sini ya. Terus jadi ada smartwatch ya. Jadi teman-teman yang apa namanya sekarang jamnya itu bisa terkoneksi dengan apa namanya dengan handphone, aplikasi handphone, dan juga bisa di post bisa berbagi informasinya di media sosial termasuk gitu ya. Ini salah satu contoh, ini saya kan senang ini ya teman-teman, saya juga suka olahraga lari. Terus saya pakai smartwatch yang untuk melihat dan mengukur. Sebenarnya awalnya itu karena heart rate saya kan tinggi nih. Jadi mengukur detak jantung ya. Tapi di situ kan selain mengukur detak jantung juga mengukur jarak lari, terus kecepatan lari dan sebagainya. Terus masuk di aplikasi itu ada mungkin ada namanya Strava, ada Garmin dan sebagainya. Itu yang bisa kita posting atau kita masukkan ke dalam cloud system big data tadi. Nah, artinya ini semua bahkan device yang kita pakai itu semua terhubung dengan internet. Ini ya, ini potensi-potensi yang mungkin bisa jadi tantangan ya, atau menjadi kesempatan yang luar biasa dalam kehidupan keseharian kita seperti ini ya. Jadi mungkin boleh saya garis highlight di sini. Jadi Internet of Things ini mengacu pada jaringan objek yang terhubung ya, terus berkembang pesat ya, dan mampu mengumpulkan dan bertukar data secara real time ya, menggunakan sensor yang tertanam. Sensor tertanam tadi ngomong tadi ya, seperti yang disampaikan oleh yang di awal yang tentang RFID ya. Nah, sekarang yang kita tertanam di handphone kita apa teman-teman? Iya, apa yuk? Iya. Yang kalau kita kita posisi kita di sebagainya itu kan masuk apa teman-teman? Yang kalau masuk di Gmap ini, kalau ngomong di Gmap koneksi di handphone kita apa yang tertanam? Lokasi ya, geolokasi ya. Nah, seperti itu, di geolokasi itu. Jadi posisi kita juga terekam di internet. Ya, jadi kalau kita mau pesan makanan ini, contoh nih, Bu Hajar ini mungkin saat ini mau lapar-laparnya nih, dengerin Yokanan ngoceh aja nih, jadinya lapar ini jam ini. Aku tak mesen GrabFood gitu ya. Ya, GrabFood langsung device-nya menunjukkan geolokasi kita kan, gitu ya. Geolokasi kita, handphone kita lokasinya di mana, ya, di sebagainya. Itu tertanam, artinya sensor tertanam itu. Ya, dan semua itu terkoneksi dengan internet. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi perangkat-perangkat ini selalu ya terus terhubung dengan internet itu sendiri. Artinya itu adalah
Internet of Things, gitu ya teman-teman. Jangan lupa Bu Hajar kalau pesan makanan, semua teman-temannya dipesankan juga, gitu ya. Siap Pak, siap. Ini kayaknya Pak Erwin udah lapar-lapar lagi. Tunggu Bu Fajar. Gitu ya teman-teman. Jadi ini ya, jadi ini coba saya petakan ini. Jadi saya ngambil datanya dari ini riset terakhir dari Insider Intelligence. Jadi mereka ini dengan metodenya pakai kuantitatif, terus dia analisisnya menggunakan prediksi ya teman-teman, menggunakan prediksi. Jadi pakai regresi di sini. Jadi memperkirakan kira-kira di tahun 2025-2026 pertumbuhan IoT dan yang tertanam dalam semua device yang digunakan oleh masyarakat itu berapa besar sih? Nah ini munculnya teman. Jadi ini koneksi seluler IoT di seluruh dunia pada tahun 2025 itu sebesar 3,74. Ya, 2025 ini kan masih 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun lagi ya teman-teman. Artinya bisa ngelihat tadi data tadi kan masih sekitar sekitar 2 atau 3 2-3 billion ya. Nah, ini ada pertumbuhan yang cukup signifikan dan berkali-kali lipat pada tahun 2026. Ya, pertumbuhannya di sini. Ya. Sekarang lagi marak ya, device kita semua pakai smartwatch. Terus handphone kita semua pasti terkoneksi dengan geospasial atau geolocation. Sudah pasti itu ya. Terus semua pembayaran perbankan dan sebagainya sudah pakai kris. Ya. Artinya di kris itu sendiri kita sudah bisa melihat yang tertanam dari data perbankan kita. Teman. Jadi data itu terus ditambahkan masuk di dalam big data itu sendiri. Ya, ini pertumbuhannya dari 3,74 menjadi 64 dalam 1 tahun, teman-teman. Jadi ini pertumbuhannya. Ini sih masih riset yang dilakukan oleh Insider Intelligence ya. Ya kita nggak tahu ini apakah memang benar pertumbuhannya sampai sebesar itu ya. Kalau diprediksikan dalam risetnya dalam pertumbuhan menggunakan aplikasi komputer ya, perangkat-perangkat yang berbasis internet itu ya mulai tahun 2020, 21 sampai 23 ini ya itu kalau dikalkulasi itu peningkatannya seperti ini menurut Insider Intelligence, teman-teman. Nah, ini contohnya ya Internet of Things ya. Contoh smart home. Ya. Ini smart home ini mungkin salah satu jargon yang ini saya bukan promosi ya teman-teman. Jargonnya IndiHome. Ya benar ya, IndiHome. Jadi kalau IndiHome dulu teman-teman mungkin memasangnya hanya untuk mengakses internet. Ya, jadi ada WiFi. Terus bergeser dia ada layanan layanan hiburannya yaitu televisi kabel. Ya, itu televisi kabel. Terus yang 1-2 tahun terakhir ini ada satu promo atau satu bundling paket itu ya masuk di smart home. Jadi ada CCTV-nya. Ya, CCTV-nya. Jadi terus CCTV-nya ada yang bisa dipasang 1-2 titik dan bisa diakses menggunakan aplikasi di handphone kita atau tablet kita dan bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Ya, di smart home. Itu yang di CCTV. Ada juga ya tadi yang kita lihat dari videonya di materi pertama tadi tentang Society 5.0 ya. Kita udah tahu ya teman-teman bahwa mungkin 2-3 tahun terakhir ini perangkat-perangkat elektronik itu sudah berbasis AI ya. Contoh lemari es ya. Jadi lemari es yang mungkin sekarang ada maaf ini saya bukan juga promo lagi, yang ada di UFO atau ataupun yang di Hartono itu udah muncul kan, ya ada tombol-tombol yang bisa kita cek ya bahwa makanan yang ada di situ tersimpan sudah berapa hari, ya terus mungkin minuman yang di situ itu kadar gula dan sebagainya bisa terdeteksi, ya itu kan artinya sudah tertanam juga data-datanya untuk melihat. Ada sensoring istilahnya, ya sensoring yang tertanam di situ, ya dan semua itu juga terkoneksi di internet, ya bahkan kita tidak harus melihat lemari esnya untuk ngecek langsung, tapi bisa ngelihatnya pakai handphone, ya pakai device kita, mobile device kita ngecek, ini ada notifikasi nih. Ini di Indonesia sudah ada ini banyak sekali smart appliance namanya.
Jadi appliance itu maksudnya alat-alat rumah tangga ya yang ditanam sebuah teknologi agar bisa memberikan informasi informasi kepada pemiliknya. Ya, contoh mungkin ternyata di lemari es ini makanannya sudah harus diisi kembali atau minumannya habis dan sebagainya. Itu ada notifikasi ke device kita. Nah, ini konsep-konsep yang untuk yang pertama yaitu smart home system. Ya, bahkan termasuk ini ya teman-teman, ngecek suhu temperatur suhu di ruangan pakai AC-nya. Itu semua pakai nggak harus pakai remote yang kita harus ke kamar terus ngecek selimutnya, enggak, tapi bisa pakai setting di aplikasi kita seperti itu. Ini ya banyak sekali teman-teman. Ya, ini smart home-nya. Ya, ini contoh ya. Ada satu video ya saya ngambil dari internet juga, dari YouTube juga, konsep smart home yang mungkin sudah ada ya dan sudah banyak sekali kita temui di rumah-rumah modern saat ini. Kita lihat. What if I told you that you can control your home just by lifting your finger? Meet SingleQ, the first gesture control device that lets you interact with your TV, entertainment, and even smart home devices with a simple wave of your finger. Using advanced sensing technology, SingleQ tracks your simple finger movement in the air, letting you flip through channels, control volume, and do much more in an exciting new way. With SingleQ, the TV set, cable box, and other media devices you already have become smarter. Hi. If you're using a media streamer, SingleQ offers fast and fun control over content. It's freedom at your fingertip. SingleQ will even allow you to control smart home devices, such as smart lights and thermostats, with a flick of your hand. It's an amazing new way to control your home. Even setup is easy. Just plug in the electric cord, download the app, add the devices you own, and let SingleQ connect and control these devices wirelessly. Your home, connected, touch-free. Alexa, Alexa, what's on the calendar today? You have 12 events scheduled. Alexa, call me an Uber. Your Uber will arrive in 2 minutes. Alexa, what's the weather like today? There's a 100% chance of showers. Alexa, pair my Bluetooth speaker. Okay, paired. Alexa, it's time to reorder some paper towels. Okay, order placed. Alexa, play my garage music. Playing your garage playlist from Prime Music. Alexa, listen there. Playing smooth jazz from Prime Music. Alexa, who's this? This is Picnic Basket by Low Tone. Alexa, turn that up. Alexa, ask Domino's to send me my last order. Okay, order placed. Hey, isn't that Jason Schwartzman? No, that's not him. I would know if that was him. I'm pretty sure it's him. Okay. Alexa, who stars in Mozart in the Jungle? Stars include Malcolm McDowell, Jason Schwartzman. Ah, see? That's right. Alexa, change the bedroom temperature to 65 degrees. Okay, Alexa, lights off. okay. Alexa, good night. Good night. Sleep tight. Alexa, call Dad. Again. Calling Dad. Oh boy, what did you do? Alexa, play my message. Greg, playing hooky, going camping. Come on.
Monica's gonna be there. Alexa, message the Coles. What's the message? Your cat's at our house again. Sending message. In a world full of technology, have you ever wondered, why are we still opening and closing our blinds by hand? Meet My Smart Blinds. Premium custom fit blinds designed with advanced technology that gives your home instant light control, privacy, and security when you need it most, all while harnessing the power of the sun. With the sun tracking feature, My Smart Blinds maintains light preferences as the seasons change. My Smart Blinds patented design is easy to install. Just snap them into place, set a schedule, and forget it. For unscheduled times, we've got you covered. And if you own ordinary blinds, the automation kit will convert them into smart blinds. Put your home on a schedule so it doesn't interrupt yours. My Smart Blinds. With Amazon Echo and Alexa, you can use your voice to play music, control smart home devices, and get news and information. And now, introducing the newest member of the family, Amazon Echo Show. Hi there. This is Doug, first-time dad. With Echo Show, he can stay connected, even when his hands are full. Mom would like to talk. Alexa, accept the call. Hey, Mom. Hi, honey. How are things? You forgot to mention how hard this whole parenting thing would be. And you're forgetting what your apron says. Well, This is Jody, first-time mom. Hi. And these are the twins, Benny and Sarah, first-time babies. Meet Emily. With the help of her grandpa Tom, they're about to launch a project of cosmic proportions. Oh, this is my favorite part. So, Doodlebug, how's the drawing coming? The big one is Jupiter, with its anticyclonic storm, aka its Great Red Spot. Wow. Have you ever done this before, Grandpa? Yeah, sure. For Doug and Jody, having twins has been a handful, but Echo Show helps lighten the load. Alexa, reorder diapers? Your last order was Pampers 160 count. Would you like me to reorder it? Yes. Oh, Alexa, order rubber gloves? This is Gina. The Alexa app allows her to stay connected when she's away from home. Gina would like to talk. Alexa, accept the call. Hi, guys. Hi, Mommy. Whoa, you're painting. Yep. That looks so cool. Oh, and your pants match your eyes now. Whoops. Some of the paint made it on the wall. Oh, I gotta go. I'll check in with you later. I love you. Echo Show brings voice control to your smart home devices. Alexa, show me the nursery. Here is the nursery. Control lights, adjust thermostats, view camera feeds, and more with just your voice. Alexa, flip a coin. I got heads. I had heads. Okay, well, just so you know, that's not how it works. Let's see how that space mural is coming along. Wow. Great job today, kiddo. You too, Grandpa. Except, it's like something is still missing. What? Alexa, turn off the lights. Okay. Whoa. What do you think? I think it's awesome. It's like we're in space. Can we show Grandma? Sure. This is Drop-In, an easy way to be together. Once your closest friends and family have granted access, you can see when they're available. Then just say,
Alexa, drop in on Grandma. Okay. If your contact isn't up for a drop-in, they can answer with audio only, using their voice. Fortunately, Grandma's always up for a chat. Oh, hi, sweetie. Check it out, Grandma. Oh, wow. That is amazing. Thanks. That's Saturn, and that's Jupiter. Oh, and that's the little alien I made. His name's Spot. It's wonderful. Wonderful. Because Echo Show is always ready, you can ask Alexa for a hand whenever you need one, even in the middle of the night. Alexa, play my Guilty Pleasures playlist. Playing the playlist. Guilty Pleasures. Stream Amazon Music, Spotify, iHeartRadio, and more. Plus, with Amazon Music Unlimited, search millions of songs by artist, title, genre, mood, even lyrics. And thanks to 2 speakers powered by Dolby, Echo Show fills every room with incredible sound. Echo Show is getting smarter every day, so there's always something new to discover. Oh, that was a long one. Alexa, add date night to my calendar for Friday at 7 p.m. Okay. Alexa, turn on voice. Okay. Amazon Echo Show. Just ask. Lose or forget your key again. Your renters or employees leave without returning the key. Want to know who has opened your door and when? Need higher security level for sensitive doors. You need a smart lock. Introducing UltraLock UL3BT, the world's first Bluetooth-enabled fingerprint and touchscreen smart lever lock. UltraLock is simple, just touch to open. Everyone's fingerprint is unique, and no one can steal it from you. Our advanced fingerprint technology uses a scratch-proof, dust-proof, and waterproof sensor to make unlocking easy and secure. It identifies you in less than 0.5 seconds. You can also gain access through a 4 to 8 digital password with up to 100 million different combinations and unique anti-P password technology. If you have a smartphone, you can unlock your door in UltraLock app through Bluetooth low-energy connectivity. You still have the mechanical key for backup. UltraLock's Knock to Open feature allows you to just knock on your phone twice, even when it's in your pocket and you're in. UltraLock integrates multiple cutting-edge technologies to eliminate the use of key. You will never be locked out again. In UltraLock app, you can view logs of who is entered and exactly when they did, see who has the access and how, and even clone users when you install a new lock. For quick user management, just use touchscreen to simply add or delete user on the device. No problem if you don't have a smartphone. UltraLock has an outstanding battery life, up to 8,000 times of access, powered by 3 AA batteries. It sends you low battery alerts on both LCD and app. UltraLock is IP65 rated waterproof and dustproof with strong zinc alloy casing. We selected the best chip providers in the world to ensure best performance. UltraLock is ideal to be installed in your storage room, office, home office, rent home, gun room, wine cellar, etc. It makes your life much simpler and safer. UltraLock. Simplify your safety. Oke, kayak di hardware ya, teman-teman. Dan semuanya sudah ada, teman-teman, di Indonesia. Semuanya udah ada. Mungkin tadi yang seperti Bu Hajar ngomong ya, kayaknya Alexa ini dibutuhkan sama Mas Sahir ya. Mas Haril ini ya. Jadi ini contoh smart home ya, teman-teman. Ya, smart home. Jadi saya bukan jualan ya, ini contoh aja ya. Ya kebetulan contohnya kok bagus, ini saya ambil dari YouTube ya, saya ambil. Ini bagus banget, maksudnya bahwa semua produk yang kita jalankan, kita rasakan ya, bahkan di rumah kita itu ya sudah berbasis internet, ya, seperti itu ya, teman-teman. Oke. Nah, ini yang kalau tadi yang home, yang ini adalah yang apa yang kita pakai. Ya, apa yang kita pakai. Jadi tadi kan ada saya keinget tadi Alexa tadi kayak kita mau lihat filmnya ini ya, Iron Man ya, Jarvis itu ya, pernah tahu ya, Jarvis itu ya, tolong buatkan ini dan sebagainya. Itu kan contoh-contoh ini, dan itu di film ya. Jadi masih sebenarnya
kayaknya nggak mungkin ada, tapi ternyata ada teman-teman. Jadi konsep itu dan sudah kita rasakan. Nah ini ya seperti yang saya pakai tadi, yang kita pakai, ya yang kita pakai. Jadi bukan hanya Apple Watch sih, jadi ada Garmin, Huawei, ada Xiaomi, Mi Band dan sebagainya. Itu juga ini menanamkan ya sebuah device, sebuah alat ya yang bisa terkoneksi dengan internet itu sendiri, ya macam-macam ya teman-teman. Ini saya pikir ini kayaknya terlalu lebay ya, ada smart rings ya. Kalau smart glasses ada tuh, Google sudah ngomongin sudah 5-10 tahun yang lalu yang tentang apa namanya smart Google Glass istilahnya seperti itu. Tapi kayaknya agak sulit prototipenya sudah ada, tapi agak sulit dipasarkan seperti itu. Terlalu mahal seperti itu ya. Seperti itu. Jadi ini yang wearable. Nah, ini yang kita diskusikan tentang yang smart city, ya, smart city, ya, dan sudah dibangun di IKN, ya, di IKN. Jadi ibu kota negara yang baru ini konsepnya sudah menggunakan IoT, teman-teman, smart city. Semua terkoneksi, semua berbasis internet, seperti ini. Semua data muncul di situ dan bisa diakses, ya. Ya, jadi kalau yang itu kan di IKN yang baru itu memang langsung dibangun dengan konsep IoT, ya, smart city. Dan ini dengan bagaimana dengan yang kota-kota yang saat ini seperti Surabaya. Nah, Surabaya sudah mulai ada supporting system, supporting device untuk smart city. Jadi mulai contoh layanan ini transportasi, ya, bus Surabaya, terus warawiri, feeder istilahnya dan sebagainya. Itu juga kita bisa melihat kondisi mobilnya, base-nya itu posisinya di mana, bukan hanya transaksi pembayaran, tapi posisinya di mana, jam berapa dan sebagainya kita sudah tahu menggunakan device. Nah, itu salah satu transportasi yang ada di kota. Ya, ini konsepnya IoT, teman-teman. Ya, terus juga ini yang di mobil, sudah ada ini juga di mobil smart car ya istilahnya. Ya, kalau di sana ngomongnya, kalau IoT ngomongnya connected car. Ya, kalau smart car itu yang ya jadi ya memang saat ini muncul ya di mobilnya di Wuling ya. Wuling itu sebenarnya bukan hanya electrical mobil atau electrical car, tapi juga dia ada IoT yang ditanamkan di mobil tersebut. Ya, ini namanya connecting car. Ya, ini contoh ya, satu video terakhir ini tentang connected car. Jadi beda lagi dengan electricity car ya teman-teman. Bedanya apa? Imagine a future where vehicles talk to one another and to critical infrastructure. This connected vehicle technology can change our transportation system as we know it by enabling safe, interoperable, networked wireless communications among vehicles, infrastructure, and personal communications devices. Connected vehicles provide drivers with 360-degree awareness of similarly equipped vehicles within a range of approximately 300 meters. This secure system keeps personal information private and does not track your vehicle. Drivers will receive warnings that inform them of potential hazards through a visual display, seat vibration, or tone. These are only warnings. The driver remains in control of the vehicle at all times. However, the technology can also support limited automated functions in which the driver only cedes partial control of the vehicle. Warnings can help drivers respond quickly to avoid potential crashes. For example, the Intersection Movement Assist application warns drivers when it is unsafe to enter an intersection. The Do Not Pass application warns drivers when it is not safe to pass a slower moving vehicle. The Emergency Electronic Brake Light application notifies the driver when an out-of-sight vehicle several cars ahead is braking. And imagine the value of this blind spot warning application, which lets this commercial driver virtually see what's happening in his or her blind spot. Connected vehicles can communicate with smart roadside infrastructure like rail-grade crossings to alert drivers when a train is coming, even if the driver cannot see or hear the approaching train.
Connected vehicles can help with weather-related traffic and safety issues too. This is especially true with conditions such as black ice, where the weather may not appear to be dangerous, but the roads are slippery. Information collected from multiple connected vehicles can help determine when a potential hazard exists, such as icy roads, and warn drivers before they experience them. Road weather data from the vehicles can be sent to Traffic Management Centers, or TMCs, providing detailed, real-time information to help monitor and manage transportation system performance. The centers can then take actions like adjusting traffic signals and speed limits, notifying maintenance crews, dispatching maintenance vehicles to the road, and broadcasting warnings for motorists. Motorists can get real-time road weather information from in-car displays by dialing 511 or by listening to highway radio stations. Motorists will be able to get road weather information on their personal devices before leaving home. Connected vehicles can even help us to reduce our carbon footprint and facilitate green transportation choices. Eco lanes are similar to today's HOV lanes, but with a big difference. Motorists in these lanes agree to drive eco-friendly vehicles and drive at a speed that conserves fuel. Drivers will be alerted about the proper speed with dynamic message signs. Connected vehicle applications can help vehicles to reduce idling and unnecessary stops by communicating with smart traffic signals. Traffic signals broadcast data about their current signal phase and timing, and systems inside the vehicles use the data to determine speed advice for drivers. Drivers could then adjust their vehicle's speed to pass the next traffic signal on green or slow down to a stop in the most eco-friendly manner, thereby saving fuel, reducing emissions, and saving drivers money. Connected vehicles can enhance awareness of unexpected roadside incidents like disabled vehicles, car crashes, police activity, and first responders caring for crash victims. Incident zone warnings will alert drivers about incidents ahead and warn them to slow down and change lanes. Communications could also be sent to first responders at the scene via shoulder radios to warn them of the danger of approaching vehicles. Connected vehicle technology can help control traffic flow and reduce the resulting congestion at accident sites before it gets out of hand. With millions of connected vehicles, our ability to share robust data with each other and with smart infrastructure will continue to improve traffic flow, enhance coordination with transit, and make our communities even more safe and livable. The Connection Protection application gives public transportation providers and travelers the ability to communicate two ways. The connected network gives passengers real-time transit information so they can more accurately predict whether they will make their next connection. If multiple people on a delayed bus will miss their next connection, transportation providers can adjust bus departures to enable the passengers to make their next connection. Dynamic ride-sharing applications make the logistics of ride-sharing, scheduling, reliability, and communication easier by connecting vehicles and handheld devices. Applications do the matching for us, authenticating users and connecting riders with drivers. The Cooperative Adaptive Cruise Control app helps drivers avoid stops and starts, which can also help conserve fuel and improve traffic flow. And the Q Warning app monitors traffic data to detect stretches of slow-moving traffic and warn motorists to reduce speeds to avoid potential rear-end collisions. Connected vehicle technology can help pedestrians too. For example, the Mobile Accessible Pedestrian Signal System app sends an automated pedestrian call from the smartphone of a pedestrian with disabilities to the traffic controller, holding the walk signal until the pedestrian has cleared the crosswalk. This application also alerts drivers of the presence of a pedestrian with disabilities at the crosswalk. The potential benefits of a connected transportation system
one that is able to enhance safety and mobility and address environmental impacts, are wide-ranging. They will be felt by every one of us, enhancing the livability of our communities and ultimately making our transportation safer and smarter. Imagine the possibilities. Nah, itu ya teman-teman. 7 menit tentang connected people, connected car. Jadi bedanya dengan apa namanya ini ya, baterai ya, yang electricity car ya, itu beda banget ya. Jadi ini semua device yang ada tertanam di mana di car-nya, di mobilnya itu sudah terkoneksi. Jadi fungsi utamanya sebenarnya untuk safety pertama ini. Dan sudah ada ini teman-teman yang ada di luar ya, kayaknya di Indonesia belum karena kalau connected car itu bukan hanya car-nya aja yang terkoneksi di internet, tapi semua device ataupun semua alat-alat yang ada di smart city tadi di kota tersebut itu memang sudah terhubung ya. Makanya seperti konsep yang di smart city itu dibangun dulu, baru mungkin ada connected car dan sebagainya, baru bisa berfungsi dengan optimal. Nah, ini yang salah satu contohnya adalah tentang bagaimana IoT itu digunakan oleh di industri dan manufaktur. Jadi ini adalah salah satu segmen ya teman-teman dengan pertumbuhan yang paling tercepat sih yang saat ini yang mungkin muncul yang di industri itu sendiri. Jadi bukan hanya di dunia tapi juga di Indonesia. Ini industri itu menjadi dalam manufaktur ini otomasinya itu menjadi yang terdepan. Jadi makanya sekarang buruh pabrik dan sebagainya itu mungkin sudah banyak digantikan dengan robot seperti yang tadi ditakutkan sama Bu Hajar tadi ya, sama teman-teman juga, bahwa mungkin kuli, buruh pabrik dan sebagainya itu sudah banyak digantikan dengan robot, alat dan sebagainya seperti ini. Nah ini memang sebenarnya pekerjaan-pekerjaan keras istilahnya yang membutuhkan tenaga yang besar dan sebagainya sudah digantikan dengan alat ya teman-teman, atau device-device yang mungkin terkoneksi karena otomasi, terkoneksi dengan Internet of Things itu sendiri. Nah, jadi kasus penggunaannya ini ya teman-teman dalam manufaktur. Jadi contoh di manufaktur itu industri dan industri dan manufaktur itu menanamkan IoT. Contoh untuk adalah pemerintahan preventif. Jadi contoh itu, jadi dalam waktu tertentu itu ada sesi-sesi untuk perawatan. Jadi mesin itu dihentikan dulu, lalu dilakukan fungsi-fungsi perawatan kayak di restart, terus operating sistemnya mungkin diupdate dan sebagainya agar kerja dari sistem tersebut itu terus terjaga. Terus mungkin penghematan energi ya, jadi mungkin ada beberapa produksi itu itu tidak membutuhkan mesin-mesin tertentu, akhirnya mesin-mesin tertentu yang tidak dijalankan itu di shutdown, digantikan dengan mesin-mesin yang lain dan sebagainya. Ini ya teman-teman. Jadi bagaimana IoT itu digunakan dalam bidang industri dan manufaktur. Nah, bagaimana dengan yang konsumen? Ya, jadi konsumen publik ini sendiri. Ya, jadi contoh ini adalah kasusnya penggunaannya di IoT pada konsumen itu adalah gadget rumah pintar, ya. Jadi rumah-rumah yang cerdas tadi, smart home tadi itu terkoneksi dengan gadget kita, ya, mungkin dengan wearable atau device-device yang kita pakai, ya, selalu terhubung. Kan jadi konsep utamanya adalah connected, ya, always connected seperti itu. Ini kayak jargonnya jargonnya salah satu telekomunikasi ya, always connected ya. Itu seperti itu. Jadi kayaknya Nokia deh seperti itu. Nokia juga udah habis juga. Itu always connected. Jadi konsep ini yang diusung ya tentang Internet of Things, khususnya untuk konsumen itu sendiri. Terus ini ya teman-teman, yang untuk retail, bagaimana dengan retail, keuangan dan pemasaran? Kita tahu sistem pembayaran juga sudah pakai kris ya. Dan kalau dulu mungkin kita harus transfer dulu, terus bingung dengan biaya adminnya untuk transfer dan sebagainya. Dengan kris kita sudah nggak pakai dengan bingungkan dengan itu, ya, langsung otomatis, meskipun kita juga tahu bahwa
pasti dengan ada fungsi kris itu ada biaya admin yang dibebankan sebenarnya kalau mau dikulik lebih detail ada itu dibebankan mungkin sekitar lebih murah sih daripada biaya transfer. Kalau mungkin teman-teman tahu kalau kita pakai transfer itu kan pakai BI itu kan cuma kalau nggak salah 2.500, pakai kris cuma 1.000 contoh. Tetap ada biaya yang dibebankan kepada konsumen itu sendiri. Itu contoh teman-teman. Nah, untuk kesehatan ini ya contoh ya untuk kesehatan Internet of Things untuk di kesehatan itu perawatan pasien di rumah terus bisa lihat sensor-sensor. Tadi ada videonya di materi yang pertama tentang ada satu nenek tadi ya dia berhubungan langsung dengan dokternya. Ya mungkin di aplikasi kita ada namanya aplikasi Halodoc. Ya, Halodoc itu contoh mungkin ya yang contoh paling real ya tapi sebenarnya tidak secemen itu cewek ya mati. Jadi Halodoc itu kan kita koneksi data terus kita dalam antrian ketemu sama dokternya ya dan sebagainya. Itu kan masih ada fungsi-fungsi menunggu. Tapi kalau yang di Internet of Things itu harusnya sudah ada artificial intelligence yang tertanam. Jadi kalau kita nanyakan langsung dijawab dengan sesuai dengan prom-prom yang pertanyaan kita. Dan itu langsung sama dokter-dokter yang bertugas saat itu seperti itu. Nah ini contoh-contoh bagaimana IoT itu ditanamkan dalam bidang-bidang kesehatan. Nah, bagaimana dengan transport dan logistik? Ini contohnya tadi ya, transportasi seperti yang saya sampaikan di transportasi publik yang di feeder, ya Warawiwi tadi ya, ataupun yang di mana di bus, ya bus Surabaya dan sebagainya. Sebenarnya itu sudah sebagian sudah ditanamkan data-data Internet of Things. Jadi ada chip, ya, jadi posisi lokasi dari bisnya itu di mana ya mungkin ada kerusakan dan sebagainya itu udah dapat dimonitor ya termasuk bukannya di bis juga di kereta api ini sekarang lagi dibangun nih ya PT KAI juga lagi membangun sama ya teman-teman udah tahu ya ada kereta super cepat ya nanti yang ada di Jakarta ke Surabaya ya 3,5 jam tapi aku masih bayangin biayanya berapa ya kayaknya lebih mahal daripada pesawat ya kayaknya seperti itu dan masih lebih cepat dari masih lebih cepat pesawat ya daripada 3,5 jam Jakarta Surabaya itu memang itu cepat banget ya tapi kalau pesawat kan cuma 45 menit ya nunggunya yang lama seperti itu ya. Ini contoh-contohnya teman-teman Internet of Things. Nah ini juga masuk di bagaimana Internet of Things juga masuk di dunia pertanian dan lingkungan itu sendiri ya seperti tadi yang videonya tentang yang di Jepang tentang konsep Society 5.0 itu sudah mesin pengolah tanah untuk tanaman dan perkebunan juga sudah pakai robot ya dan sudah di remote dari luar jadi petani sudah didukung seperti ini tapi kayaknya agak sulit juga kalau di Indonesia ya seperti itu jadi ada gini seperti yang disampaikan Bu Hajar tadi ya jadi banyak sekali posisi-posisi pekerjaan dan sebagainya sudah tergantikan. Nah ini tantangannya tergantikan dengan perkembangan teknologi media dan komunikasi itu sendiri. Ini termasuk energi ya. Nah ini termasuk yang smart city. Ini tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Termasuk militer dan pemerintahan. Sebenarnya IoT itu karena seperti yang saya sampaikan di awal, ARPANET itu dasar dari pengembangan internet yang digunakan dalam metode militer dan pemerintahan teman-teman. Ya ARPANET itu tahun 69 itu. Jadi di Amerika. Jadi dia mengembangkan bagaimana bisa meremote ya semua sistem militer dan pemerintahan yang ada di Amerika dan agar bisa terkontrol dalam satu sistem seperti itu. Nah, salah satu ini adalah media sosial ini juga salah satu yang bisa kita pakai dalam platform-platform data dan survei ya dan sebagainya. Ini juga bagaimana Internet of Things itu yang dirasakan langsung oleh halayak atau masyarakat itu sendiri. Nah, apa yang dikelola, apa yang dianalisis ataupun yang diolah dalam Internet of Things itu adalah sebenarnya data, teman-teman. Ya, jadi data. Dan kalau istilahnya saat ini ya mungkin kita pernah sering dengar itu adalah namanya big data. Ya, big data. Data yang big ya, besar banget gitu ya. Sebesar apa? Ya itu kita harus lihat ukurannya seperti apa. Biasanya di batasan besar itu berarti biasanya di kategori dalam kategorial
analisisnya, apa yang mau kita ambil datanya, ya, terus seberapa dalam datanya gitu. Nah itu kitanya sendiri yang manusia yang mengelola data itu yang bisa membatasi seberapa besar, ya, karena data itu yang terkumpul di cloud system itu carut marut teman-teman, ya. Jadi yang bisa menjustifikasi clustering dan sebagainya, ya manusia itu sendiri melalui sistem algoritmanya kita tanamkan baru kita ambil. Jadi data yang ada di cloud system itu disesuaikan dengan kebutuhan kita, ya, beragam datanya di situ, ya. Jadi volume datanya itu tidak terukur bahkan itu makanya dulu kalau teknologinya menyimpan data itu menggunakan server, ya. Nah kalau datanya sudah semakin lama semakin numpuk, kita tahu tadi IoT tadi sudah kalau diprediksi tahun 2026 itu ada 64 billion data yang diolah, itu prediksinya itu, ya teman-teman. Kira-kira butuh berapa komputer, ya, berapa hard disk, ya. Seperti itu contohnya. Nah, jadi konsep-konsep itu kan kalau kita memandangnya adalah sebagai memandang teknologi itu sebagai produk, ya. Beda lagi dengan kalau kita memandangnya itu adalah teknologi dan digital itu sebagai aktivitas itu sendiri. Jadi sangat jadi ukurannya itu memang akhirnya ukurannya sangat abstrak saya, dan bisa kecil bisa besar tergantung dari kita yang mengelolanya, ya, seperti itu. Nah ini contoh-contoh big data yang kita kelola seperti itu. Nah ini teman ini nggak perlu ya kuisnya ini mungkin sebagai mungkin bukan tugas yang tidak harus dikumpulkan, tapi kira-kira mungkin sebagai pesan yang mungkin bisa dikembangkan oleh teman-teman dalam pertemuan hari ini. Jadi kira-kira apa sih definisi Internet of Things yang teman-teman rasakan saat ini? Apakah memang sudah terdampak atau biasa aja atau mungkin menjadi kebutuhan sehari-hari kita, ya? Atau malah muncul ketakutan dengan ada Internet of Things? Data kita sudah bahkan ini ya, data kita kan ada di internet. Semua orang, bahkan beberapa orang yang memiliki kemampuan khusus itu bisa mengakses mengambil data kita. Itu phishing, ya, pencurian data dan sebagainya. Seperti itu kira-kira. Ada pertanyaan teman-teman? Silakan kalau ada pertanyaan. Sudah lengkap sekali, Pak. Jadi bingung makanya. Sudah lengkap soal yang dijelaskan. Jadi bingung ya. Oh berarti ini saya malah terima kasih. Jadi sebenarnya kalau bingung itu akhirnya kita ada proses. Ini kalau manusia kan semakin bingung semakin ada, berarti kita lagi memikirkan. Ada yang nggak bingung, Mas. Jadi Mas Mika, jadi ada yang bingung berarti nggak mikirin apa-apa. Jadi tinggal lewat aja selung. Apa ya tadi? Kalau Mas Mika ada proses atau teman-teman ada proses bingung, artinya itu sudah mulai menangkap datanya, ya, dan ada proses bingung. Itu kan level tahu dan mencoba memahami. It's okay, nggak apa-apa. Tidak harus menguasai dulu. Ya seperti itu. Makanya ada kelas ini. Ya, mungkin diskusinya kalau memang saat ini belum ada pertanyaan, nggak apa-apa, ada di WA Group ya. Itu kalau mau ditanyakan lebih detail tentang IoT, tentang Society 5.0 dan sebagainya, bisa disampaikan di sana. Pak, mau tanya Pak. Silakan. Mas Arya nitip beli Alexa di mana Pak? Iya. Saya nanti kasih linknya ya, Bu. Di Amazon, Mbak. Tadi kelihatan itu di gambarnya Amazon. Iya, di Amazon. Di Amazon. Kayaknya sudah device-nya sudah ada yang terbarukan itu. Namanya bukan Alexa tapi Alexis, Bu. Kayaknya Alexis sudah ditutup juga ya di Jakarta ya. Sudah ditutup, Pak. Itu, Pak. Loh ya, yang nyaut langsung ya, yang biasa ke sana ini kayaknya. Langganannya, Pak. Ampun, nggak pernah, Pak. Nggak pernah sekali, Mas. Nggak pernah sekali. Nggak pernah absen. Waduh. Topan. Silakan kalau ada pertanyaan. Iya. Materinya saya di sini. Mungkin kalau saya bukan pertanyaan sih, Pak, kayak bikin kesimpulan sendiri sih. Silakan. Ya, jadi menurut saya Society 5.0 kemudian ada IoT itu
apa ya, sudah menjadi bagian dari lifestyle ya Pak ya, kalau menurut saya, dari apa namanya, dari berbagai macam faktor, mulai dari komunikasi dan informasi, kemudian pendidikan, layanan kesehatan, mobilitas, manufaktur, keamanan, dan lain-lain. Cuman tadi saya sempat sedikit apa ya, kayak riset gitu di browsing gitu Pak. Menurut saya masih terdapat kelemahan. Nah, kelemahannya ini itu bisa menjadi tantangan tersendiri, terutama mungkin apa namanya, karena semua kan serba sistem keamanan ya Pak ya. Kayak yang tadi ada smart home, kemudian bahkan handphone kita pun sekarang ada apa namanya, Face ID seperti itu kan Pak. Iya. Ya, itu mungkin apa ya, kadang-kadang masih ada celah untuk orang-orang yang bisa apa namanya, meretas data-data kita gitu. Karena kemarin juga sempat ada berita kalau data-data di Facebook kalau nggak salah itu bocor juga kan Pak. Iya. Jadi mungkin dari keamanan, segi keamanan itu masih menjadi masih terdapat kelemahan. Kemudian yang terakhir mungkin ada ketidaksetaraan akses itu tadi Pak, kayak mungkin seperti smart home, apalagi kayak mobil yang ada voice command system kayak gitu-gitu kan, mungkin apalagi di Indonesia masih banyak saudara-saudara kita yang tingkat ekonominya, ya mohon maaf, mungkin masih belum nyampe untuk ke situ Pak. Jadi mungkin ada ketidaksetaraan di situ sih Pak. Kalau saya sih seperti itu Pak. Ya, betul. Ya, terima kasih Mas Erwin. Ini memang simpulan yang memang mau saya arahkan ke sana, bahwa itu kan kelebihan-kelebihannya. Jadi mungkin ada beberapa kelemahan yang mungkin dengan kata positifnya adalah tantangan, ya, terutama di budaya masyarakat kita, yaitu salah satunya adalah yang mungkin karena literasi digitalnya kurang, akhirnya dia tidak mengindahkan namanya security, ya, digital secure-nya kurang, seperti itu. Jadi contoh ya, mengganti PIN, password, atau dual atau triple layering security, ya. Terus sangat mudah membagikan user password. Nah, itu yang sebenarnya budaya-budaya berbagi, ya, itu boleh aja, bagus, tapi kan tidak semua data itu dibagikan. Ya, seperti itu ya, datanya yang ada di apa namanya, Satu Sehat, ya, bocor. Terus data di mana, bukannya di Facebook sih, kemarin yang 2 tahun terakhir ya, yang ada di Tokopedia itu. Jadi data layer kedua sih sebenarnya itu yang bocor, ya, itu diperjualbelikan. Nah, lumayan tuh, data layer kedua tuh nomor handphone sama email loh. Seperti itu. Jadi memang belum sampai rumah ya, belum sampai data itu, tapi itu sudah bocor. Nah, data di awal saja itu sudah rentan ya. Itu artinya kita sendiri ya itu tidak boleh terlalu meremehkan itu, atau terlalu terlalu tidak mengindahkan istilahnya masalah-masalah tentang security. Ya udah, cuek Pak. Yang di Facebook kan pasti contoh pasti secure, belum tentu. Apalagi ada metaverse itu ya teman-teman, ada connect ya, ada antara Facebook dengan Instagram di situ. Artinya ada 2 aplikasi yang sebenarnya memang satu rumah, satu data, tapi sebenarnya itu ada dua apps yang berbeda. Artinya di situ ada gap ya. Nah, ini yang rentan disusupin. Namanya istilahnya hijacking istilahnya ya. Jadi di hijack ya, diretas, ada data phishing ya. Terus nanti akhirnya muncul, kalau di perbankan namanya carding ya, dan sebagainya. Kira-kira gitu. Terima kasih Mas Erwin ya, kasih masukannya. Ada yang lain teman-teman? Terakhir Pak Johan mungkin. Silakan Pak Dudi. Berbagi kebingungan sih sebenarnya. Ya. Ini Pak, jadi perkembangan teknologi ya, yang kalau di saya itu lebih saya pemanfaatannya sih di dunia marketing gitu. Jadi semenjak sekitar 2010-an lah, saya sudah mulai sedikit banyak terjun di dunia digital marketing, karena memang bantu jualannya istri gitu. Nah, perkembangan teknologi itu memang luar biasa ya. Jadi saya tuh ngikutinya sampai perlu effort yang besar gitu ya,
mulai dari dulu cukup dengan ikut e-commerce, terus kemudian e-commerce karena ikuti yang lain, terus e-commerce tutup, kemudian ganti ke media sosial, kemudian ditutup juga TikTok, kemudian kita coba beralih ke pemasaran lewat website gitu ya. Kebetulan sedikit banyak saya juga kenal lah dengan website ya, punya beberapa website, punya beberapa, bukan klien ya, teman yang minta dibuatkan gitu. Terus itu pun sekarang juga sudah tidak menjanjikan, karena kalau dulu web developer itu kan bisa bilang wah gitu ya. Nah, sekarang kan udah biasa gitu, banyak orang mau bikin web setengah jam itu jadi gitu. Nah, nggak sampai Pak. itu makanya beberapa website itu sudah tak biarin lah gitu. Makanya sampai sekarang kalau untuk pemanfaatan internet itu untuk digital marketing ya, justru yang bertahan itu malah di istri itu malah di WhatsApp group. Jadi yang sering closing sering itu di situ. Justru yang lain itu e-commerce ditutup, kebijakan barunya toko-toko itu kadang ditutup. Kemudian kalau main web enggak kuat di iklan, kita cukup ngandelin SEO macamnya, itu kan juga ketinggalan kita. Jadi lebih berbagi kebingungan ya, pilih platform mana sih yang sebenarnya awet terus efektif untuk jualan sih sebenarnya itu Pak Zulkifli. Iya benar Pak Rudi. Jadi sebenarnya mungkin kalau boleh sharing aja, sebenarnya mana yang bisa optimal, efektif, efisien ya, platform dan sebagainya, itu sebenarnya dikembalikan kita ya, kembalikan dengan produk yang dijual, target pasarnya seperti apa dan sebagainya. Jadi banyak sekali ini kejadian di UMKM ya, itu juga saya juga banyak mendampingi. Jadi mereka itu ya karena gagap teknologi ya, terus karena saking gagapnya terus ikut-ikutan teknologi. Jadi semua pakai e-commerce, pakai semua tuh. Ya Shopee ya, kemarin yang Kominfo kerjasama dengan Shopee sama Tokopedia nih, semua beralih di e-commerce itu. Tiba-tiba guys dodolan. Seperti itu. Yang closing ternyata ya itu di WhatsApp group ataupun di etalase WhatsApp bisnisnya ada, malah itu closing dan sebagainya. Nah, makanya itu dikembalikan sebenarnya apakah kita sudah perlu atau benar-benar menggunakan e-commerce tersebut ya. Kira-kira target kita memang menggunakan aplikasi tersebut nggak? Ya, daripada kita capek-capek mengoptimalkan, maunya mengoptimalkan e-commerce yang sudah ada yang dianggap bagus, memang bagus ya, tapi belum tentu juga fit in ya dengan bisnis kita. Ya, ini kan jadi percuma. Jadi yang saya pikir ya disesuaikan dulu ya. Ada beberapa memang perusahaan UMKM-nya memang jalan itu di e-commerce ya. Jadi yang sekarang contoh Shopee itu kan lebih sebenarnya sudah bergeser, bukan hanya e-commerce itu Pak, dia lebih ke warehouse logistik sekarang. Seperti itu. Jadi warehouse logistik artinya dia harus kuat juga masalah lokasi. Karena di Shopee contoh itu dia yang aplikasi utamanya adalah free ongkirnya itu Pak. Artinya jadi dari lokasi calon konsumen ya, dengan produk-produk kita harus dekat ya, itu untuk memangkas itu. Ya sekarang banyak tuh teman-teman yang bisnis di Shopee itu maju, tapi dia harus nguatin tentang warehouse ya. Jadi ada gudang-gudang ya, gudang-gudang yang bahkan ini sekarang bisnis barunya itu adalah menyewakan gudang untuk produk-produk kita. Ya, gudang bersama Pak, gudang bersama itu. Jadi yang untuk apa? Untuk mendekatkan kepada konsumen produk kita. Nah, apakah kita siap dengan itu? Nah, itu yang jadi tantangan sih sebenarnya. Kira-kira itu sih Pak, berbagi kebingungan lagi nih ya jadinya. Baik, ini kayaknya sudah kurang 1 menit. Pas ini sudah jam 6. Terima kasih teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman yang masih bingung ya dan belum bisa mengutarakan kebingungannya di Zoom ini, bisa di chat di WA group, monggo. Ini nanti juga di WA group saya akan share juga 2 materi PPT-nya sudah saya PDF-kan, sudah saya share di kolom chatnya di Zoom ini ya. Diskusi kita mungkin akan bisa kita lanjutkan di WA group gitu ya. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ini, apakah biasanya gimana ini dikembalikan ke adminnya atau langsung di closing aja ya teman-teman ya? Biasanya langsung closing sih Pak.
Oh gitu ya. Ketua kelasnya siapa nih ya? Ketua kelasnya belum tahu nih. Ketua Mas kelasnya Adi. nggak ada. Oh nggak ada ya. Udah tua-tua pakai ketua kelas nggak usah ya. Screenshot belajar, screenshot. Oh di Rumah screenshot tangga ya. aja. Siapa nih yang screenshot yang ketemu? Biasanya. Ada Bisa laporan. saya bantu, Kalau Pak. di Iya silakan. Ada laporan kerjaan ya biasanya. Presensi kalau nggak salah. Iya. Pak, sebelum ditutup boleh nanti linknya di-share di WA grup saja ya, Pak. Karena di sini kan nanti Zoom-nya hilang. Jadi linknya ikut nggak ada. Kehapus. Link apa Yang Bu? PDF-nya. Link PDF-nya yang di chat bisa Ya saya kirim di WA grup aja Bu. Oke, baik Pak. Oh, Terima iya. kasih. Ya, ya Bu. Teman-teman on cam semua ya. Oke. 1, 2. Olive lagi nge-lag nih. Gak apa-apa nih. 1. Ya apa Mbak maksudnya Mbak? Enggak, di sini lagi nge-lag soalnya videonya. Sudah. Oke, 1, 2, 3. Lagi 1, 2. Kamu bebas ya. Ampun Pak. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Pak Joko. Selamat weekend. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin Oke, Pak.